Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam di Indonesia yang kami kutip dari Andi Warman. Langsung saja, yang pertama adalah biografi beliau. Nama lengkap dan gelar beliau adalah Insinyur Haji Andi Warman Aswar Karim, SEMPA MAEP. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1963. Pendidikan tingkat S1 beliau ditempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, yaitu IPB dan UI. Gelar insinyur beliau diperoleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor atau ITB. Lalu pada tahun 1988 beliau berhasil menyelesaikan studinya di Europa University Belgia dan mendapatkan gelar MBA. Setelah itu beliau melanjutkan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada tahun 1989. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, beliau juga meraih gelar S2-nya yang kedua di Boston University, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar MAEP. Selain itu juga ada karya tulisan beliau yang sudah diterbitkan. Antara lain yang pertama adalah Ekonomi Islam. Buku ini berisi tentang suatu kajian kontemporer yang merupakan kumpulan artikel beliau di majalah Panji Masyarakat. Yang kedua, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Buku ini berisi sebuah kumpulan tulisan dari pakar-pakar ekonomi yang diterjemahkan beliau ke bahasa Indonesia. Yang ketiga, Ekonomi Mikro Islam dan Ekonomi Islam. Nah, buku ini berisi tentang suatu kajian ekonomi makro. Selanjutnya, dari ketiga karya tulis beliau ini merupakan bahan wajib perkuliahan di berbagai perguruan di tempat beliau mengajar. Jadi buku beliau ini diwajibkan untuk para mahasiswa yang diampu oleh beliau. Dan akhir-akhir ini beliau menulis suatu buku yang berusaha memberikan pandangan secara komprehensif tentang perbankan Islam dan memberikan analisis dari perspektif fikih dan ekonomi. Ada beberapa poin pemikiran beliau yang berpengaruh besar terhadap perekonomian Islam di Indonesia. Yang pertama ialah kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, beliau mengacu kepada kebijakan yang telah dilakukan oleh Rasulullah yang dilaksanakan tanpa bunga sama sekali. Islam tidak menggunakan instrumen bunga dan ekspansi moneter dalam sistem perekonomian Islam. Yang perlu dilakukan adalah dengan mempercepat perputaran uang. Faktor untuk mendorong perputaran uang ini adalah dengan melakukan qard atau pinjaman dan kerjasama bisnis yang berbentuk syirkah atau mudharabah. Jika terjadi kelebihan likuiditas, tidak boleh ditimbun atau dipinjamkan dengan bunga. Keuntungan untuk kerjasama bisnis ini adalah pelaku dan penyandang dana
sama-sama akan mendapatkan pengalaman, informasi, manajemen, dan pengetahuan akan risiko suatu bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat risiko bunga dalam sistem perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas perekonomian akan tetap terjaga dengan baik. Mungkin itu dari saya, penjelasan dari poin 1. Mungkin dari teman-teman yang belum memahaminya bisa didiskusikan kembali bersama kelompok kami, dan untuk poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Dan cukup penjelasan dari poin pertama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Intan Nurdiayun Putri akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adi Warman Asghar Karim yang selanjutnya. Pemikiran yang kedua adalah menciptakan persaingan. Pemerintah mengeluarkan Perpu tentang persaingan, tujuannya adalah agar tercipta iklim persaingan yang sehat. Dalam ekonomi Islam, siapapun dapat memasuki dunia bisnis. Apakah ia satu-satunya penjual atau ada penjual yang lainnya? Monopoli disahkan asalkan monopoli tersebut tidak mengandung ihtikar dan monopolisren. Apa itu monopolisren? Monopolisren adalah mengambil keuntungan melebihi keuntungan normal pada saat barang sedikit dan harganya tinggi. Dalam ekonomi Islam, orang yang memonopoli menentukan harganya pada saat permintaan dan penawaran berada di tingkat yang sama. Tetapi karena tidak ada entry barriers atau halangan dalam memasuki dunia usaha, sehingga pedagang lain dapat memasuki pasar sehingga terciptalah pasar yang kompetitif. Islam sangat menghargai dan melindungi hak-hak penjual dan pembeli. Dengan adanya Perpu persaingan ini bukan sebagai bentuk intervensi pemerintah, tapi sebagai bentuk perlindungan untuk kemaslahatan bersama. Yang selanjutnya adalah zakat. Dengan adanya zakat, maka perputaran ekonomi akan lebih dinamis. Harta tidak hanya berpusat pada golongan tertentu, namun dapat merata, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jika kita melihat sejarah, negara Islam sangat konsen dalam mengatasi kemiskinan dengan zakat. Zakat tersebut akan diberikan kepada 8 asnaf yang telah tertera pada surat At-Taubah ayat 60. Di Indonesia, zakat masih dipersepsikan sebagai lembaga keagamaan, padahal seharusnya zakat dapat difungsikan sebagai lembaga sosial ekonomi untuk memberantas kemiskinan. Oke, yang selanjutnya yaitu materi tentang uang. Nah, uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Atau dalam teori ekonomi klasik, yaitu uang tidak memberikan kegunaan langsung, hanya bila uang tersebut digunakan untuk membeli barang dan barang tersebut memberikan kegunaan. Nah, faktor yang mempengaruhi stabilitas uang adalah percepatan peredaran uang. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya, karena masyarakat menerima tidak berdasarkan kandungan emas atau perak di dalamnya, dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah. Sedangkan inflasi yaitu kenaikan harga-harga semua barang atau sebagian tidak akan terjadi karena pasar akan mencari keseimbangan tiap-tiap jenis barang. Dan sudah saatnya para ekonom muslim Indonesia berpikir ulang tentang konsep uang dan peranannya dalam perekonomian. Materi yang kelima yaitu kontrol devisa dan ekonomi Islam. Dalam dunia Islam, sistem devisa sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dengan menetapkan sistem devisa bebas dengan kurs dinar tetap 10 dirham. Tetapi inflasi tetap terkontrol.
Dengan sistem bebas ini, penawaran devisa menjadi elastis dan pasar gelap tidak akan terjadi, serta inflasi juga tidak akan terjadi karena sumber utamanya yaitu ekspansi moneter tidak dilakukan. Inflasi hanya terjadi kesediaan barang pada saat paceklik atau peperangan saja. Investor yang melihat prospek dan potensi pasar yang baik akan tetap memasuki pasar. Perkenalkan, nama saya Ferin Kurniawati dengan nomor induk mahasiswa 401180200. Ingin mempresentasikan mengenai pemikiran ekonomi dari Adi Warman A. Karim. Di sini selanjutnya ada mengenai bank syariah. Meskipun institusi bank belum ada pada masa Rasulullah, Khalifah maupun pada masa dinasti, tetapi fungsi-fungsi bank telah diterapkan pada masa tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama bank syariah antara lain yang pertama, adanya larangan riba dalam berbagai aspek transaksinya. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan prinsip bagi hasil atau keuntungan yang sah. Dan yang ketiga, adanya zakat. Sedangkan prinsip operasional bank syariah meliputi yang pertama, adanya prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu atau saling bekerja sama antar masyarakat. Yang kedua, adanya prinsip menghindari al-ikhtisnas. Di sini, di dalam Islam, menimbun uang itu diharamkan. Jadi uang harus ditabungkan kemudian diputar oleh bank syariah. Yang ketiga, prinsip khord, yaitu meminjamkan harta kepada orang lain tanpa imbalan. Selanjutnya adanya prinsip wadiah, yaitu titipan. Di sini bank syariah menerapkan prinsip titipan dan bank syariah menerima titipan surat-surat berharga. Yang selanjutnya ada mengkonversi menjadi bank syariah. Sejak dimunculkannya ide bank Islam dan dikeluarkannya UU Perbankan nomor 7 tahun 1992 membuat Indonesia lega akan adanya bank syariah dan melegakan umat Islam secara keseluruhan dan meningkatkan peluang adanya bank syariah yang bermunculan dan menjadikan perekonomian di Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Yang kedua, mengkonversi kredit yang berbasiskan aktiva tetap yang kemudian diubah menjadi murabahah atau jual beli. Yang ketiga, mengkonversi LC atau garansi yang dulunya berbasiskan fee menjadi berbasiskan ijaroh. Yang keempat, mengkonversi kredit modal menjadi mudharabah atau musyarakah. Yang kelima, mengkonversi pinjaman murni menjadi khord, di mana di sini pola pengembaliannya hanya pokok pinjaman saja. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mengkonversi pasar uang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai Adi Warman A. Karim. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.